Tak memiliki ikatan, bau aroma Nasdem bakal hianati Anies Baswedan. Maaf, saya bocorin. Jadi pidatonya Pak Surya Paloh itu menurut saya menumbuk koalisi itu agak sangat keras. Menurut saya ya, termasuk pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet. Suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Nah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini. Nunggu aja di ujung gawang. Jangan dong tarung dari awal. Kita nih pengennya itu pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi dan apalagi menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Kemarin sih, teman-temannya Anies sempat meributkan supaya bisa merevisi undang-undang pemilu. Tapi ternyata nggak ada partai yang mau kecuali Demokrat dan PKS doang. Ya, itu mereka teman-temannya Anies. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti bagaimana tak adanya deklarasi koalisi dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dirinya menduga bahwa hal tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Anies Baswedan tak akan menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Awalnya, Fahri menunjukkan bagaimana tak adanya manuver yang jelas maupun keras dari sejumlah partai politik di tanah air yang akan meneruskan gagasan Pak Jokowi soal ibu kota, bicara secara lantang, yang menolak juga bicara secara lantang. Sekarang ini kan diam-diam, kritik Fahri. Pembicaraan itu jadi penuh nuansa sindiran dan diduga bermuara pada pembahasan soal nasib Anies di pemilu 2024. Berarti bagus dong kalau yang biru tua itu terang-terangan deklarasi? Kan udah terang-terangan dideklarasikan, ujar Mamat yang diduga merujuk kepada Partai Nasdem dan Anies. Tapi nggak ada ikatan, sanggah Fahri lalu membocorkan dugaannya. Kalau dugaan saya nih, maaf ya saya bocorin, nggak jadi. Fahri menilai seharusnya para kandidat capres bertarung gagasan terlebih dahulu sebelum partai-partai politik membentuk koalisi, sehingga koalisi yang terbentuk bukan sekedar untuk mendukung ketokohan atau paham kelompok tertentu, melainkan untuk memperjuangkan gagasan. Menurut Fahri, sebaiknya pencalonan presiden dilakukan dalam 3 tahap yang sekaligus dapat mencegah politik uang. Awalnya adalah dengan diberinya izin setiap partai politik untuk mengajukan capresnya sendiri, yang sekaligus menjadi juru bicara. Tahap 1 kita bicara identitas dan visi misi partai. Tahap 2 gimana dia menyelesaikan masalah dari masalah yang ada solusinya apa. Tahap ketiga baru calonmu siapa, jelas Fahri. Kalau jubirnya sudah ada berarti kan calonnya sudah ada, maka calonlah yang akan membawa sosialisasi kepada masyarakat. Enak, rakyat nonton jadi cerdas, oh begitu gunanya. Oh jadi kita milih ini bukan karena dikasih sembako, kita milih ini bukan karena serangan fajar ya, kita milih ini bukan karena satu kelompok sama kita. Bukan, tapi dari gagasan. Demikian pungkasnya.